SMK Muhammadiyah Namodo, salah satu SMK pertanian dan peternakan di Jawa Timur yang mengedepankan metode pembelajaran dan praktek. SMK Muhammadiyah Namodo semakin unggul dalam mencetak tenaga kerja yang berkompeten dan siap kerja di bidangnya. SMK Muhammadiyah Namodo, Jalan Lapangan Olahraga, Desa Pojorejo, Kecamatan Modo Lampung. SMK Muhammadiyah Namodo, modern religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Asmawati SPT. Saya mengajar mata pelajaran dasar pemeliharaan ternak di SMK Muhammadiyah Namodo, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan program studi Agribisnis Produksi Ternak di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor peserta 20190060863. Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Muhammadiyah Namodo. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Tiara, hadir. Nana, hadir. Alia, hadir. Alan, Hadir. Gili. Hadir. Next, sebelum memulai pembelajaran, kita harus apa ya? Motivasi terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada pagi hari ini kalian semangat ya. Ada yang tahu maksud dari barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai pada tujuannya. Ketika kita punya target, maksudnya ya ketika kita punya target, kalian semua pasti punya target untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan setiap orang kan berbeda-beda ya. Contohnya misalnya, apa yang kalian targetkan ketika kalian setelah lulus dari SMK? Ada yang targetnya kuliah, ada yang targetnya setelah lulus dari SMK bekerja, ada juga yang targetnya setelah lulus SMK ada yang menikah ya, ada juga yang targetnya setelah lulus SMK berwirausaha. Jadi masing-masing setiap kesuksesan orang itu berbeda-beda, tidak semua sama ya. Kesuksesan setiap orang itu tidak sama dengan yang lainnya. Ketika kalian berjalan untuk mencapai kesuksesan,
pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silahkan berdiri. Ice breakingnya kita games atau kuis atau apa? Tebak-tebakan. Kita game aja ya. Silahkan berdiri semua. Gamesnya tidak ada yang misalnya yang salah harus dihukum ya. Fokus dengan konsentrasi kita. Contohnya ketika Bu Pipit misalnya Bu Pipit bilang gajah itu besar atau kecil? Besar ya. Berarti kebalikannya. Misalnya Bu Pipit bilang gajah itu kecil itu berarti gini ya. Kecil itu gini ya. Oke, paham? Kita mulai ya. Gajah kecil. Cacing semut semut cacing ular. Oke, terima kasih. Beri kelas. Kita akan mereview kembali pembelajaran pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Saya Ya, kita merefleksi kembali ya. Sebutkan bagian-bagian dari konstruksi kandang. Ya, silakan. Iya, silakan Tiara. lantai kandang, Iya, lantai kandang. dinding kandang, atap kandang, tiang kandang, jenis tempat minum, ventilasi kandang, tipe atap kandang, dan tempat makan. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Tiara. Ada yang bagian dari konstruksi kandang yang disebutkan Tiara tadi. Ada ventilasi, ada dinding, ada lantai, ada atap, ada fondasi, ada tempat makan. Sekarang yang nomor 2, jenis atap ada berapa? Sebutkan. Ya, silakan aja. Ada 4. Yang pertama semi monitor, yang kedua monitor, yang ketiga set, yang 4 gebel. Gebel. Ya, benar yang disampaikan oleh Alia. Jenis atap ada 4. Yang pertama monitor, yang kedua semi monitor, yang ketiga ada set, ada yang terakhir ada atap gebel. Kompetensi dasar dan indikator dari pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kompetensi dasarnya menerapkan yang pengetahuannya menerapkan pemberian pakan dan air minum pada ternak unggas dan aneka ternak. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan bahan-bahan pakan ternak berdasarkan bentuk fisiknya. Untuk keterampilannya melakukan perencanaan pemberian pakan dan air minum pada ternak ruminansia unggas dan aneka ternak. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya mengidentifikasi bahan-bahan pakan ternak melalui uji organoleptik. Tujuan dari pembelajarannya, pengetahuannya yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, video pembelajaran yang ditayangkan melalui slide PPT, peserta didik dapat menjelaskan bahan-bahan pakan ternak berdasarkan bentuk fisiknya dengan tepat dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan praktik dan diskusi, peserta didik mampu melakukan identifikasi dan menganalisis bahan-bahan pakan ternak melalui uji organoleptik dengan benar dan cermat. Tata cara pengerjaan LKPD. Ada yang tahu LKPD itu? Lembar kinerja peserta didik. Yang pertama akan diserahkan LKPD. Nah, Bu Pipit sudah buat LKPD-nya. Nanti tiap-tiap kelompok akan Bu Pipit beri LKPD satu kelompok satu ya. Itu nomor 1. Yang kedua, mencermati LKPD. Nanti kalian akan mencermati LKPD yang sudah diberikan. Yang ketiga, membentuk kelompok terdiri dari 4 siswa. Yang nomor 4, mengikuti langkah-langkah LKPD. Nanti kalian saat melakukan praktikum dan mengerjakan praktikum, langkah-langkahnya sudah ada di LKPD.
harus mengikutinya benar-benar ya. Yang nomor 4, membuat resume hasil kerja kelompok. Setelah kalian mengisi LKPD, nanti kalian langsung membuat kesimpulan dari hasil kerja kelompok kalian. Dan yang keenam, presentasikan hasil kerja. Setelah kalian mengisi LKPD, nanti kalian tiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas ya, maju tiap kelompok. Untuk selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajarannya ada model. Ada yang tahu nggak? Modelnya kan PBL. PBL itu apa? Identifikasi berbasis masalah ya. Identifikasi berbasis masalah. Pendekatannya dengan saintifik 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mempraktikkan dan mengkomunikasikan. Metodenya ada metode ceramah, diskusi, demonstrasi, praktik dan presentasi. Menguraikan evaluasi, ada 3 penilaiannya, yaitu sikap. Sikap kalian itu harus jujur, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua terkait dengan pengetahuan, tes objektif. Dan yang terakhir keterampilan, persiapan awal, pelaksanaan, pelaporan, dan teknologi yang digunakan. Materi pokoknya ada 3: pengertian bahan pakan, klasifikasi bahan pakan ternak, dan uji organoleptik. Untuk referensinya, referensi belajar, kalian kan sudah memiliki buku ini ya, buku panduan ya. Sudah kan? Ya. Nah, ini referensi pembelajarannya kalian bisa melihat dari buku-buku yang udah kalian punya ya. Nih, untuk referensinya ini ya. Bisa juga kalian cari di internet atau di YouTube terkait referensi belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bukbit akan melaksanakan perintah terlebih dulu. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Silahkan dibuka link yang sudah ada di depan ya, atau yang sudah saya Bukbit kirim lewat grup tadi. Waktu pretestnya 5 menit ya. Silakan dimulai. Anak yang sudah selesai, ya udah lengkap semua. Untuk nilai pretestnya nanti saya kirim lewat grup ya. Untuk selanjutnya mengenai di sini kan ada 2 gambar ya. Yuk kita amati bersama-sama terkait identifikasi masalah. Tadi ada gambar jagung A dan gambar jagung B. Silahkan ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar jagung A dan gambar jagung B? Ya, silakan, Nana. Gambar jagung A berwarna oranye, tidak terdapat jamur, bisa dimakan oleh ternak. Gambar jagung B bentuk warnanya berubah, berdebu, tidak bisa diberikan oleh ternak karena mengandung racun. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Nana ya. Di sini ada gambar jagung A dan gambar jagung B. Gambar jagung A itu memiliki kualitas yang baik dan gambar jagung B itu tidak memiliki kualitas yang baik. Jadi gambar jagung yang berjamur itu tidak dapat diberikan oleh pakan ternak karena bisa mengandung keracunan ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan Alan. Dari gambar tersebut kita dapat melihat gambar jagung A terlihat utuh, oranye
dan itu baik untuk diberikan kepada ternak. Dan gambar jagung B, jagungnya sudah memiliki warna yang muda, setelah itu ditumbuhi oleh spora atau jamur yang menyebabkan ternak keracunan jika dikasihkan pakan itu. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Alan dan oleh Nana. Beri aplaus untuk teman kalian. Di materi pokok ada pengertian bahan pakan ya? Ada yang tahu pengertian bahan pakan itu apa? Ya, silakan Vicky. Bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat diberikan secara langsung pada ternak untuk dikonsumsi, baik secara organik dan anorganik. Ya, benar ya yang disampaikan oleh Vicky bahwa bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat diberikan secara langsung kepada ternak untuk dikonsumsi, baik berupa bahan organik maupun bahan anorganik. Jadi ada pun persyaratan yang harus kita penuhi dapat dalam memberikan pakan pada ternak, yaitu mudah dimakan, ya, mudah dimakan, kemudian dapat diternak sebagian atau seluruhnya untuk dapat diserap. Yang terakhir kemudian tanpa mengganggu kesehatan pemakannya. Jadi ketika ternak yang kita berikan pakan itu tidak ada efek negatifnya atau efek efek positifnya. Bahkan ada toksin dapat menyebabkan ternak keracunan, sehingga bahan pakan ini harus terhindar dari itu semua, dan bahan pakan yang dikonsumsi itu harus bisa memberikan manfaat untuk ternak. Selanjutnya terkait klasifikasi bahan pakan ternak berdasarkan sumbernya. Ada berapa? Ayo sebutkan. Alan. Ada 6 ya. Yang pertama sumber serat, Sumber serat, sumber energi atau karbohidrat, sumber protein, sumber mineral, sumber vitamin, fit aditif atau pakan tambahan. ya ada 6 ya. Benar yang disampaikan oleh Alan, ada 6, yaitu sumber serat, sumber energi atau karbohidrat, sumber protein, sumber mineral, sumber vitamin, dan fit aditif. Fit aditif itu atau bahan tambahan. Sumber serat contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, silakan Salsa. Hijauan, jerami, bumbu jagung, tongkol jagung, kulit kacang. Ya bahan pakan yang mengandung sumber serat. Nah, contohnya ada hijauan. Tahu kan hijauan itu? Tahu. Ya tahu. Ada hijauan. Jerami. Tahu jerami? Tahu. Jerami itu apa ini? Jerami itu pohonnya padi. Ya, jerami itu pohonnya padi yang mudah di bahan konsentrat tinggi dengan apa? Yang memiliki konsentrat tinggi? Kulit singkong, kulit kakao, kulit kopi, dan jagung. ya, itu memiliki konsentrat yang tinggi. Contohnya bahan makan sumber energi? Jagung. Jagung, Ya, bedak, tidak padi. bedak padi, Tidak gandum. bedak gandum, Sagu dan ampas. sagu dan ampas. Oke, benar yang disampaikan oleh Randy. Jagung, dedak, ampas, gandum atau polar, sagu itu termasuk bahan pakan yang mengandung sumber energi. Next, selanjutnya yuk kita amati bersama-sama dari gambar di depan ini ada 3 gambar. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Ayo Salsa, silakan gambar yang pertama. Hijauan segar. Hijauan segar bisa diberikan oleh ternak akan nasi segar. Terus yang ini, yang sampingnya Hijauan busuk karena tidak bisa diberikan oleh ternak karena baunya sudah busuk, dapat dampak bisa mengakibatkan keracunan pada ternak. ya benar. Gambar yang pertama adalah gambar hijauan yang segar. Hijauan segar itu bisa
dan mengapa dampaknya dapat mengakibatkan ternak keracunan. Untuk selanjutnya, gambar yang nomor 2. Silakan Arya. Gambar kiri, rumputnya kering, tidak bisa diberikan oleh ternak karena berbau menyengat, dapat mengakibatkan keracunan pada hewan. Gambar yang kanan, fermentasi hijauan yang masih segar, bisa diberikan oleh ternak karena masih segar. Ya benar. Untuk gambar yang nomor 2 itu gambar rumput kering. Rumput kering dan baunya sudah busuk. Kalau baunya sudah busuk tidak bisa diberikan oleh ternak ya. Sedangkan yang nomor 2 gambarnya hijauan yang masih segar dan bisa diberikan oleh ternak. Coba yang terakhir, ada yang bisa menjelaskan? Silakan, Yuda. Ya. Gambar yang kanan bisa dimakan oleh ternak karena memiliki kualitas yang bagus, dan gambar yang kiri tidak bisa diberikan ternak karena memiliki kualitas yang jelek. Iya benar. Gambar yang kiri kualitasnya baik dan yang gambar yang sebelah kanan tidak bisa diberikan oleh ternak karena mengandung jamur ya. Next, selanjutnya untuk keterampilannya yaitu materi karena uji organoleptik. Uji organoleptik itu meliputi apa aja? Ayo Regi. Uji organoleptik. Ya, ada warna. Tekstur. Untuk warna bisa membedakan ya. Warna, terus tekstur. Yang nomor 3 aroma. 4 rasa. 4 rasa dan yang nomor 5 bentuk. Oke. Nih ada video. Silakan dilihat videonya dan diamati. Nah, dari video tadi ini nanti kalian praktikumkan ya. Di situ ada 4 bahan, maksudnya sebenarnya ada 4 bahan. Nih, ada tepung jagung, ada kopra, ada tepung hitam, ada kolar. Nah, ini lihat penciumannya juga ya. Ada warnanya, maksudnya lagi mengamati ya. Warna, bau, rasa juga, teksturnya. Selanjutnya kalian akan melakukan pengamatan bahan-bahan pakan ternak ya. Di depan ini ada 20 bahan. Tiap kelompok nanti akan mengambil 10 bahan pakan ternak yang akan kalian amati. Silakan bentuk 2 kelompok. Ayo, silakan tadi kemudian dulu. Silakan dulu. Sudah ya. Ini dibagikan LKPD-nya tiap satu kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silakan tiap masing-masing kelompok mengambil bahan pakan yang sudah ada di depan. Di situ udah ada langkah kerjanya, silakan dibaca sebelum kalian mengamati atau uji bahan pakan. LKPD-nya silakan diisi juga. Ada nama kelompok anggotanya juga. Waktunya 20 menit. Yang 10 menit buat presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Alia. Nama bahan makan molase 1, molase warnanya hitam, rasanya manis, teksturnya kental, baunya manis, sumber aditif, jamur tidak ada, gumpalan kental tidak menggumpal, kualitas baik. Yang kedua, nama bahan makan tempe kunyit, warna kuning, rasa manis, tekstur lembut, bau harum, sumber aditif, jamur tidak ada, gumpalan lembut tidak menggumpal, kualitas baik. Yang ketiga, EM4, warna coklat, rasa asam, tekstur cair, bau asam menyegar, sumber aditif, jamur tidak ada, gumpalan tidak menggumpal, kualitas baik. Hidrat, jamur tidak ada, gumpalan sedikit menggumpal, kualitas tidak baik. Kesimpulannya, bahan yang baik adalah bahan yang tidak mengandung jamur atau serangga. Bahan pakan yang tidak dapat digunakan dalam pengamatan kami tempe jagung karena terdapat jamur. Ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa yang menyebabkan tepung jagung memiliki kualitas jelek? Saya ingin menjawab. 1. Kualitas jelek pada bahan pakan tepung jagung disebabkan oleh faktor-faktor seperti kontaminasi oleh fungi atau mikotoksin. 2. Penyimpanan yang tidak tepat yang dapat menyebabkan berlebih. 3. Pengolahan yang kurang jenis. Apakah jawabannya sudah cukup? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok 1? Silakan. Jika tidak ada, silakan diakhiri. Kemudian presentasi dari kelompok kami semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok 2. Kalian akan melakukan post test. Silakan dibuka link yang udah dikirim. Waktu post testnya 5 menit juga.
Ya. Dari hasil pretest dan posttestnya, ini ada peningkatan ya untuk pretestnya. Nilai kalian tidak ada yang di bawah KKM dibanding tadi ya untuk nilai pretestnya. Pretestnya kan di awal jelas nilai posttest harus lebih baik dari nilai pretest. Pretest kan sebelum materi, sedangkan posttest setelah materi ya. Dari plus untuk kalian semua ya. Penilaian sikap, dari penilaian sikap setelah ibu melakukan observasi, kalian diskusi sampai ke prakteknya, ibu menyimpulkan kriteria kelas ini adalah excellent. Penilaian pengetahuannya berdasarkan nilai pretest dan posttestnya dapat ibu simpulkan bahwa nilai rata-rata kelas ini pretestnya 59,50, sedangkan nilai rata-rata posttestnya 96,17. Berarti kesimpulannya ada peningkatan 42%. Keterampilan berdasarkan pengamatan ya yang kalian lakukan dalam kegiatan diskusi, dapat disimpulkan nilai keterampilan maksimum kelas ini adalah tetap excellent ya dari kelas ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, kita akan mengambil kesimpulan dalam pembelajaran pagi ini. Silakan dibacakan kesimpulan dari apa aja klasifikasi bahan bakar dan apa aja uji organoleptik. Silakan dibacakan atau siapa yang akan menyimpulkan? Saya, Bu. Oh iya, silakan Alan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, dari hasil pembelajaran kita dapat mengetahui bahwa klasifikasi bahan bakar ternak berdasarkan sumbernya: 1. Sumber serat, 2. Sumber energi atau karbohidrat, 3. Sumber protein, 4. Sumber mineral, sumber vitamin, dan adiktif atau bahan tambahan. Melalui uji organoleptik, jadi tahu kualitas bahan bakar yang berkualitas bagus, sedang, dan rendah dengan menguji warna, rasa, aroma, dan tekstur serta bentuk. Ya benar yang kesimpulan yang disampaikan oleh Alan ya. Kalian jadi tahu apa bahan-bahan klasifikasi bahan bakar dan uji organoleptik. Untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Ada yang belum paham dalam melaksanakan pembelajaran pagi hari ini? Sudah? Ada yang belum dimengerti? Ada yang belum menguasai materi pagi hari ini? Sudah ya? Ya. Untuk rencana tindak lanjut ada 3 ya. Untuk rencana tindak lanjut ada pengayaan, ada standar, dan ada remedial. Untuk pengayaan biasanya itu pengayaan diberikan kepada siswa yang nilainya sudah di atas KKM untuk menambah pengetahuan dan keterampilan siswa. Siswa dapat mendampingi temannya supaya dalam kelompok yang nilainya belum memenuhi KKM. Untuk nilai KKM-nya itu 70 ya, untuk nilai KKM-nya. Jika ada teman kalian yang nilainya di bawah KKM, berarti akan melakukan remedial. Biasanya remedial itu diberikan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM itu bisa diberikan tes ulang ataupun dengan tes tugas lainnya ya. Kalian bisa membuka halaman latihan tugas di rumah ya. Buka halaman 127. Nanti bukunya itu kalian bisa mengerjakan di rumah latihan tugasnya halaman 127.
pertemuan berikutnya. Materi yang akan datang kita mengenai tentang kebutuhan, standar kebutuhan akan ternak. Sebelum diakhiri, ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.